Dan kita masuk pada bab qaulullah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat, wa fi sahihi an ibnil musayyib an abi, dan disebutkan dalam as-sahih dari Ibn Musayyib dari bapaknya, dia mengatakan, lamma hadarat Aba Talib al-wafat, lamma hadarat Aba Talib al-wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahl, faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, faqala lahu atarghabu am millati Abdul Muttalib, fa'adaha alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'adaha fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib, fa'aba an yaqula la ilaha illallah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna lak ma lam unha anka, fa'anzalallahu azza wa jalla ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah, wa anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tatkala kematian menghampiri Abu Talib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian duduk di samping pamannya Abu Talib, tapi di samping sisi lain terdapat Abdullah ibn Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mentalkin pamannya Abu Talib dan mengatakan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan berhujjah di hadapan Allah, kau bisa selamat. Tetapi kedua musyrik ini, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, tiba-tiba membisikkan di telinga Abu Talib, apakah engkau membenci agama moyangmu Abdul Muttalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi keduanya juga terus mengulang kalimat kesyirikan di telinga Abu Talib. Maka akhir dari ucapan Abu Talib, dia mengatakan bahwa dia tetap di atas agama moyangnya Abdul Muttalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih ketika beliau enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasul pun kemudian berjanji akan memintakan ampun akan dosa-dosa Abu Talib, dan dia mengatakan la astaghfiranna lak ma lam unha anka, sungguh saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu selama aku tidak dilarang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, tidak layak bagi seorang nabi dan tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang musyrik sekalipun mereka adalah kerabat dekat kalian, walau kanu ulil qurba. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga turunkan ayat bicara tentang Abu Talib, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang siapa yang dikehendaki, dan Allah tahu siapa orang-orang yang layak menerima petunjuk itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih mendapati kenabian dan kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 4.
Pertama Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah, kemudian Abbas. Itulah paman Nabi SAW yang hidup sampai Rasul diutus menjadi Nabi. Tetapi dari 4 pamannya ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka beriman kepada Nabi SAW, bahkan baik keislamannya, bahkan menolong Islam dan berjasa dalam Islam. Keduanya adalah Hamzah Asadullah dan juga Abbas, paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ada paman beliau tidak memusuhinya, tapi juga tidak masuk dalam Islam, tapi berusaha keras untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh daya upayanya, baik waktunya, tenaganya, biayanya. Tapi Allah takdirkan tidak dapat hidayah. Itulah Abu Talib. Dan yang ketiga, justru menolak dakwah Rasul, bahkan menjadi penentang Rasul, bahkan menjadi orang yang pertama kali memusuhi Rasul. Itulah Abu Lahab, yang turun padanya surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kematian Abu Talib, kita tahu bahwa usaha dan upaya orang-orang Quraisy itu untuk menjaga dakwah Nabi SAW itu dengan berbagai macam cara, baik dengan cara lembut, baik dengan cara kasar, baik dengan cara dialog, ataupun penekanan, intimidasi, bahkan pengancaman, macam-macam, untuk supaya dakwah Rasul terhenti. Tetapi Rasul memiliki keteguhan hati dan istiqamah dalam dakwah, sehingga diganggu macam manapun dia tetap berdakwah ilallah. Sampai satu hari orang-orang musyrik itu datang kepada Abu Talib dan mengatakan, "Ya Abu Talib, inna ibna akhi qad sabba alihatina wa saffaha ahlamana wa farraqa jama'atana." Wahai Abu Talib, lihat anak saudaramu itu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Dia sudah mencela Tuhan-Tuhan kami, sudah membodoh-bodohkan agama kami, sudah memporak-porandakan barisan kami. Kalau engkau tidak menghentikannya, kami yang akan menghentikannya. Artinya mereka tidak mampu untuk menyentuh Rasul, karena di tengah mereka ada Abu Talib. Dan Abu Talib itu Sayyidul Batha, pemimpin Arab yang sangat disegani. Maka Abu Talib pun kemudian datang kepada Rasul keesokan harinya dan mengatakan, "Ya ibna akhi, wahai anak saudara, orang-orang musyrik sudah datang kepadaku mengancam. Mereka akan melakukan ini dan itu jikalau engkau terus melakukan dakwah. Sebaiknya berhentilah sesaat dalam berdakwah, supaya emosi mereka teredam." Tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan Abu Talib, tentunya ala dha'fir riwayat, karena riwayat ini memang dilemahkan para ulama, tetapi masyhur dicatat dalam kitab-kitab sejarah. Kata Nabi SAW, "Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali, wallahi ma taraktu hadzal amr." Wahai pamanku, sekiranya mereka para pembesar musyrikun itu datang kepadaku membawa matahari, kemudian memaksa meletakkan matahari itu di tangan kananku, kemudian datang membawa bulan dan memaksa bulan itu diletakkan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, wallahi demi Allah, kata Rasul, aku tidak mungkin meninggalkan dakwah ini. Melihat keteguhan Rasul, maka Abu Talib mengatakan kepada Nabi SAW, "Kalau itu yang kau mau, qul ma syi'ta atau if'al ma syi'ta wa qul ma ahbabta." Katakan sesukamu, lakukan apa yang kau kehendaki, aku siap membela. Itulah ucapan Abu Talib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Abu Talib sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya Abu Talib itu mengakui bahwa agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang hak.
Dan itu terlontar dari qasidah ataupun syair yang pernah diucapkan Abu Talib yang dicatat oleh ahli sejarah. Bagaimana ucapan Abu Talib? Dia mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamah au hadara masabbah lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Talib, sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik dari seluruh agama-agama manusia. Kalaulah bukan karena celaan dan menghindari aib, maka kalian akan mendapatkan aku dalam petunjuk yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Abu Talib. Artinya Abu Talib itu sebenarnya membenarkan agama Rasul. Dia yakin tidak ada agama yang lebih baik dibandingkan agama yang dibawa Nabi. Lalu kenapa Abu Talib tidak mau mengikuti ajaran Nabi? Tidak seperti Hamzah dan juga Abbas yang masuk Islam sebelumnya. Maka alasannya Abu Talib mengatakan laulal malamata au hadar masyabbah. Dia mengatakan karena kalau bukan karena celaan kaumku atau kalau bukan karena aibku, nanti masyarakat akan mengatakan ini itu, tentu aku akan masuk ke dalam agama Muhammad itu. Jadi yang menghalangi hidayah masuknya Islam Abu Talib itu karena takut celaan kaumnya. Subhanallah. Dan ini banyak terjadi apa yang terjadi dengan Abu Talib itu. Banyak orang-orang yang tidak sanggup menyampaikan kebenaran karena terpikir dengan keluarganya, terpikir dengan kaumnya. Nanti kalau saya sampaikan akan terjadi perpecahan, akan terjadi keretakan. Nanti apa kata dunia, apa kata orang? Akhirnya tak jadi menyampaikan kebenaran. Lah itu penghalang hidayah sebenarnya. Ketika orang kemudian takut celaan manusia, maka selamanya dia tidak mungkin menampakkan al-haq dan juga mendakwahkan al-haq selamanya. Karena itu yang menghalangi hidayah masuk ke dalam tubuhnya Abu Talib. Dia mengakui agama Rasul, agama yang hak, tapi tidak mau masuk karena takut celaan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kondisi sangat jengkel sekali orang-orang musyrik itu dengan berbagai macam upaya sampai kepada tanazul, mereka sudah mulai melemah lembutkan diri untuk menghentikan dakwah Rasul. Datang mereka kepada Rasul dan mengatakan, sudah gini saja, bagaimana kalau seandainya kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, tahun depan kau sembah kami, Tuhan kami 1 tahun. Macam mana menurut? Tahun ini kami siap sembah Tuhanmu Allah, tapi tahun depan kau juga sembah Tuhan kami Lata, Uzza, Manat, Qubal dan begitu seterusnya. Cincai-cincai sajalah bahasanya. Tetapi Rasul diam. Yang menjawab siapa? Allah yang menjawab. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma 'abadtum. Jadi turun surah Al-Kafirun menyatakan bahwa tidak mungkin, mustahil, kalau aku harus menyembah Tuhan yang kalian sembah, begitu juga kalian mustahil menyembah Tuhan yang aku sembah. Di ujung ayat Allah mengatakan, sudah lakum dinukum waliyadin. Urus keyakinan kalian dengan keyakinannya, dan kami pun akan mengurus keyakinan kami dengan keyakinannya. Ketika kemudian mereka semakin jengkel, maka mereka datang kepada Abu Talib untuk segera menyerahkan Nabi. Serahkan Muhammad, kami akan bunuh dia. Tapi Abu Talib justru melindungi Nabi SAW dan mengajak kabilahnya untuk melindungi Nabi, baik yang mukmin atau yang kafir. Karena kita tahu bahwa kebiasaan orang-orang Arab di zaman itu adalah memiliki semangat hamiyatul jahiliyah, fanatik kabilah, fanatik suku itu luar biasa. Akhirnya karena kemudian Nabi SAW dibela oleh Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, kemudian juga Bani Muttalib. Dua kabilah ini membela Rasul SAW, maka kabilah-kabilah yang lainnya sepakat untuk memboikot.
Jadi Abu Jahal menyerukan untuk semua kabilah, 18 kabilah lebih, membuat pemboikotan total kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, untuk tidak bicara dengan mereka, untuk tidak menikah dengan wanita mereka, untuk tidak berjual beli mereka, untuk tidak mengantar makanan kepada mereka, biarkan mereka kelaparan. Betul-betul diboikot. Dan subhanallah, pemboikotan ini sungguh menyesakkan dada Nabi. Bagaimanapun pemboikotan ini menyengsarakan Bani Hashim dan Muthalib, sehingga karena tidak ada pasokan makanan dan mereka pun tidak memiliki akses untuk membeli makanan, akhirnya kelaparan. Sampai di antara mereka ada yang memakan dedaunan dan akar-akaran, dan banyak yang meninggal dunia karena pemboikotan ini. Disinilah harta Khadijah bintu Khuwailid habis karena untuk memberi makan dua kabilah besar, Bani Hashim dan Muthalib. Habis di sini hartanya. Lah setelah kemudian pemboikotan ini berjalan selama 3 tahun, maka kemudian mulailah ada riak-riak ketidaksepahaman antar tokoh-tokoh musyrik satu dengan yang lain, yang dimulai dengan Abul Bukhturi. Dia memang orang musyrik, tetapi dia tidak setuju dengan pemboikotan ini. Makanya kemudian dia mengajak Mut'im ibn Adi dan beberapa tokoh musyrik untuk menentang Abu Jahal. Bahwa ini tidak boleh, ini zalim. Mereka saudara kita juga, kenapa kemudian dibiarkan kelaparan, kita hidup senang di sini? Tapi Abu Jahal kekeh dengan pendapatnya untuk tidak mencopot surat pemboikotan yang terpampang di dalam Ka'bah ini. Tapi kemudian setelah peristiwa itu, tiba-tiba datang Abu Thalib memberitahu Abu Jahal dan orang-orang musyrik bahwa kertas yang dipampang di dalam Ka'bah itu, yang merupakan bulir-bulir kesepakatan tentang pemboikotan, semua sudah hancur dimakan raya, kecuali satu tulisan Allahumma, itu saja. Abu Jahal tidak percaya. Akhirnya dibongkarlah kemudian pintu Ka'bah masuk, memang betul-betul surat itu sudah tidak ada lagi, perjanjian itu sudah habis dimakan raya. Berarti sesuai dengan kesepakatan, selama masih menggantung maka selama itu terjadi pemboikotan. Ketika itu sudah hancur maka hilanglah pemboikotan. 3 tahun. Lah selama 3 tahun inilah Abu Thalib kemudian sering sakit-sakitan. Maka beberapa bulan setelah peristiwa selesainya pemboikotan inilah Abu Thalib jatuh sakit. Begitu juga Khadijah bintu Khuwailid juga jatuh sakit, karena dua manusia mulia ini meninggal di tahun yang sama. Makanya kemudian tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Nah, di sini pengarang menceritakan tentang wafatnya Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib itu menjelang ajalnya, maka Nabi SAW sebagai bentuk ingin berbuat baik kepada pamannya yang selama ini sudah mendidiknya, yang selama ini sudah memberikan makanan, minuman, pakaian kepadanya, sampai merawatnya sedari kecil sampai dia dewasa, sampai menikah, dinikahkan juga dengan Abu Thalib, sampai menjadi Nabi dan Rasul pun diperjuangkan oleh Abu Thalib, sehingga kebaikan yang banyak ilah tidak mungkin tidak dibalas Nabi. Nabi ingin membalas Abu Thalib dengan cara apa? Dimasukkan ia ke dalam agamanya, supaya dia mendapatkan nikmat besar di surga. Makanya Nabi SAW mendatangi Abu Thalib yang sedang sakaratul maut. Tapi rupanya kawan karib kerabatnya Abu Thalib, Abu Jahal dan juga Umayyah ibn Rabi tadi mendatangi Abu Thalib, masing-masing mentalkinkan di kedua telinga Abu Thalib. Yang satu mentalkinkan tauhid, yang satu mentalkinkan kesyirikan. Kata Nabi SAW, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, kalau engkau mengucapkannya, aku akan bawa kalimat ini untuk berhujah di hadapan Allah, aku akan selamat. Tetapi Abu Jahal dan Umayyah ibn Rabi terus mentalkinkan juga, mengingatkan kepada Abu Thalib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu wahai Abu Thalib, dan engkau membenci agama moyangmu Abdul Muthalib? Maka Rasul terus mengulang kalimat tauhid, dan Abu Jahal pun terus mengulang kalimat itu,
sampai akhirnya Abu Talib terkadang melirik Rasul, terkadang melirik Abu Jahal. Akhirnya terakhir Abu Talib hanya mengatakan, aku tetap istiqomah dengan agama nenek moyangku Abdul Muttalib, kemudian meninggal. Itulah ucapan yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib, dia di atas agama Abdul Muttalib. Makanya kemudian sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati kafir, kecuali Syiah mengatakan Abu Talib itu masuk Islam. Abu Talib itu mengucapkan tauhid sebenarnya, Nabi tak dengar saja. Jadi cemana Nabi tak dengar? Karena mereka beralasan tidak mungkin Abu Talib kafir, karena imam-imam mereka itu turunan Abu Talib masalahnya. Imam 12 mereka, masa kemudian 12 imam ini turunan orang kafir? Ya, orang-orang Syiah tentu tidak akan terima. Makanya mereka mengatakan Abu Talib itu Islam. Tapi kita orang ahli sunnah mengatakan Abu Talib mati kafir, dan ini kesepakatan para ulama tanpa khilaf. Lah ketika meninggalnya Abu Talib, satu hari Nabi SAW itu pernah duduk-duduk bersama Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya. Jadi Abbas ini berusaha untuk mengingatkan kebaikan dan perjuangan Abu Talib kepada Islam di hadapan Rasul. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Abbas, harusnya Abu Talib itu dia dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya paling dalam sendiri itu harusnya. Tetapi karenaku, kata Nabi SAW, Allah pindahkan neraka yang paling rendah ke neraka yang paling tinggi di atas, hanya satu tumit saja neraka itu. Harusnya dia neraka yang paling rendah diangkat ke atas, kemudian diringankan azabnya, nerakanya hanya sampai mata kaki saja. Tapi Rasul mengatakan walaupun nerakanya sampai mata kaki, tapi cukup mendidihkan ubun-ubunnya. Itulah satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat. Makanya kalau kita bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam bab syafaat itu namanya ada syafaatul khas, namanya syafaat khusus. Walaupun syafaat khusus ini maksudnya syafaat khusus kepada Abu Talib ditentang oleh sebagian ulama yang lainnya, dan mengatakan bahwa itu bukan syafaat, yang mungkin diringankan saja azabnya. Sebab syafaat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang itu dari neraka. Tapi Abu Talib kan tidak keluar dari neraka, cuma diringankan saja. Tapi sebagian ulama akidah mengatakan itulah syafaat khusus. Syafaat khusus bagi Nabi SAW meminta kepada Allah agar meringankan azab Abu Talib, dan Allah kabulkan. Yang harusnya Abu Talib itu berada di neraka yang paling bawah, kemudian diangkat dan diletakkan neraka yang hanya satu mata kaki saja itu tingginya neraka, atau dengan istilah sandalnya neraka. Jadi syafaat khusus satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya adalah Abu Talib, karena jasanya yang luar biasa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tidak syak lagi, Nabi SAW adalah orang yang paling mencintai Abu Talib, ya, karena jasa-jasanya. Tapi apakah cintanya Nabi SAW kepada Abu Talib itu cinta syar'i? Tentu tidak. Karena cinta syar'i ini tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang beriman, sementara Abu Talib kafir. Dan Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan dapat sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai sesama mereka kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mustahil kecintaan syar'i ini diberikan Rasul kepada Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib bukan mukmin. Lalu apa maksudnya innaka la tahdi man ahbabta di sini?
bahwa engkau tidak mungkin memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksudnya cinta di sini, cinta kan macam-macam. Ada cinta syahwani, ya cinta karena syahwat, seperti seorang laki-laki suka dengan perempuan atau sebaliknya. Ada cinta tabi'i, cinta tabiat, ya namanya ada orang tua sayang dengan anaknya, kita sayang dengan keluarga kita, anak sayang dengan orang tua, itu tabiat namanya. Jadi kalimat innaka la tahdi man ahbabta di sini maksudnya cinta dalam bentuk tabiat, bukan cinta dalam bentuk syar'i. Ya wajar tabiat Rasul mencintai pamannya, sebagaimana juga pamannya sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan syar'i ini tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Sementara Abu Talib tidak beriman, berarti yang dimaksud cinta di sini artinya cinta tabiat. Rasul tidak mau orang yang selama ini mengurus dia sedari kecil, dari usia 8 tahun sampai dia menikah, sampai diangkat jadi Nabi dan Rasul, tidak pernah berpisah, harus kemudian meninggal dalam kondisi kafir. Makanya Rasul sangat berkeinginan untuk supaya Abu Talib itu mendapatkan hidayah. Tetapi sekali lagi bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini maka banyak faedah yang kita akan petik. Apa saja faedah yang kita bisa petik dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang hirsun Nabi ala da'wati wa intisyaril hidayati ilan nas. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan dakwah dan memasukkan hidayah kepada hati-hati manusia. Tentu yang dimaksud hidayah di sini ada hidayatul irsyad, hidayatul dilalati wal bayan, hidayatul dakwah, bukan hidayah taufiknya. Karena hidayah taufik itu mutlak milik Allah. Jadi hidayah taufik itu maksudnya hidayah kesadaran, hidayah iman yang menancap dalam dadanya, hidayah tauhid yang ada dalam hatinya, hidayah ketakwaan yang ada dalam sanubarinya. Itu namanya hidayah taufik. Tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad, hidayah irsyad, hidayah yang bisa dilakukan siapa saja, yaitu menyampaikan kebenaran, menjelaskan ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak, dan begitu seterusnya. Hanya menjelaskan kepada manusia, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang ikhlas, ini yang tidak. Semua orang bisa melakukan seperti itu selama dia punya pengetahuan. Jadi kita ini berdakwah hanya menghantarkan hidayah taufik kepada manusia. Soal mereka menerima atau tidak urusan mereka dengan Allah. Yang penting tanggung jawab kita sudah lepas dengan Allah menyampaikan kebenaran. Karena keberhasilan dakwah itu bukan banyaknya pengikut, tapi keberhasilan dakwah itu ketika seseorang berhasil menyampaikan kebenaran kepada manusia. Karena banyak nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada juga nabi itu cuma 1-2 pengikutnya. Apa kita katakan nabi itu gagal? Tidak. Tidak ada nabi yang gagal. Lalu kenapa mereka tidak banyak pengikut? Karena standar berhasil tidaknya sebuah dakwah itu adalah berhasil tidaknya kita menyampaikan kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah hadis ini adalah wafa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi wa muhawalatuhu raddan atau radda jamilihi alaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan Abu Talib dan berusaha untuk membalas dengan balasan terbaik. Makanya Rasul tidak menghendaki Abu Talib mati kafir. Dia maunya Abu Talib itu mati Islam, supaya dia mendapatkan banyak pahala dan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ingin membalas kebaikan dengan kebaikan, dan harusnya seperti itu. Balaslah jasa manusia yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan. Jangan sampai orang-orang yang berjasa kepada kita antum pula tidak balas dengan kebaikan.
Seperti siapa? Ya orang tua. Orang tua kita, guru-guru kita, atau orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, para ulama, para masyayikh, maka kita doakan mereka dengan kebaikan. Kemudian juga yang ketiga, di antara faedahnya hadis ini adalah larangan keras. Tidak boleh memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang kafir atau musyrik kalau jelas-jelas mereka mati di atas kekafiran. Kalau mereka mati di atas kekafiran, jelas mereka mati di atas kesyirikan, maka kita dilarang memintakan ampun kepada mereka. Pamannya ada orang mu'alaf dia masuk Islam, bapaknya tidak masuk Islam kemudian meninggal, ya tidak bisa apa-apa anaknya. Gak bisa juga anaknya kemudian setelah dapat hidayah Islam dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb ampuni orang tuaku, karena selama di dunia mereka tidak seperti aku masuk ke dalam Islam. Manfaat doanya? Tidak manfaat. Sekelas Nabi saja ditolak doanya. Ketika Nabi terus memintakan istighfar kepada Allah akan ampunan Abu Talib, dibantah sama Allah dengan turunnya ayat, maka nalin Nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang Nabi untuk memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu kerabat dekat Nabi, walaupun paman Nabi. Tidak dibolehkan. Kemudian juga di antara faedahnya yang keempat adalah tentang bahayanya teman-teman yang buruk. Lihat Abu Talib itu salah satu yang menghalangi dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena di sampingnya ada Abu Jahal. Saya SD. Ada Umayyah ibn Abi Rabi'ah. Itu masalahnya. Coba kalau seandainya tidak ada dua orang ini, kemudian Nabi SAW mentalkin kepada Abu Talib, pasti Abu Talib masuk Islam. Cuman karena ada dua orang inilah kemudian Abu Talib masih mempertimbangkan. Kadang melirik Rasul, kadang melirik kedua kawannya gitu ya. Kemudian di ujung hayatnya dia lebih memilih agama teman buruknya ini. Dari sini ada faedah tentang larangan berkawan dengan teman yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, iyadzan billah. Kemudian juga di sini faedahnya adalah tentang khuturatus syirki ala ashabi. Bagaimana bahaya kesyirikan itu kepada para pelaku. Karena sebaik apapun Abu Talib kepada Rasul, yang sudah mencurahkan tenaganya, waktunya, bahkan membesarkan Rasul sedari kecil sampai kemudian dewasa, sampai menikah, sampai diangkat jadi nabi, rupanya tidak ada kebaikan Abu Talib yang dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Kok bisa? Ya, karena Abu Talib mati di atas kekafiran. Kesyirikan itu masalahnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika kami tampakkan pahala orang-orang kafir yang segunung itu, tiba-tiba kami hempaskan semuanya sehingga tidak tersisa di hadapannya. Jadi amalan orang kafir sebaik apapun, balasan mereka hanya sebatas dunia, tidak sampai akhirat. Artinya kalau orang kafir sedekah, ya nanti Allah akan ganti di dunia. Boleh jadi dengan ditambah hartanya, mungkin disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, ya hanya sebatas dunia saja. Jadi kebaikan orang kafir itu balasannya di dunia saja, dia tidak akan sampai ke akhirat. Hanya orang-orang yang beriman yang balasannya bukan hanya dunia, tapi sampai ke akhirat. Makanya hati-hati jangan meninggal di atas kesyirikan ya. Kemudian juga anna man mata 'alal kufri la yajuz at-tarahum 'alaihi wal istighfar, bahwa yang meninggal di atas kekafiran atau kesyirikan maka tidak boleh kita at-tarahum, berdoa dengan meminta kepada Allah agar dia diberikan rahmat, ataupun istighfar, meminta agar dosa-dosa dia diampuni. Dan ini haram berdasarkan ijma para ulama, tidak boleh. Tapi kalau dia masih hidup, maka kita doakan tentang hidayah dia. Kemudian juga kesyirikan itulah tanfa'u ma'hu ta'atu. Kesyirikan itu tidak akan bermanfaat bersamanya ketaatan apapun.
apabila dia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bahwa Abu Talib mendapatkan syafaat khusus. Tetapi sekali lagi bahwa syafaat khusus kepada Abu Talib tidak mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Wala tanfa'u syafa'atu syafi', tidak akan bermanfaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik. Sekalipun Abu Talib kan hanya diringankan siksanya saja, tapi tidak dikeluarkan dari neraka, itu saja ya. Tapi dia akan di dalam neraka itu abadal abid, selamanya. Nauzubillah. Taib, ini diantara faedah daripada hadis ini. Kemudian kita masuk pada kalimat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Tadi saya singgung bahwa hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Dan itu terbukti para nabi kan. Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada Azar bapaknya. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Nuh tidak juga bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya Kan'an. Bahkan lihat saudara-saudara Nabi Yusuf mencelakakan Nabi Yusuf sampai dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Nabi Lut dan begitu seterusnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Lahab. Artinya hidayah itu milik Allah. Tetapi siapapun yang Allah berikan hidayah kepada hamba-hambanya, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang tidak ada taranya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah berarti dia mendapatkan nikmat yang paling besar yang ada di permukaan bumi ini. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, sebutkan nikmat apa saja, kata beliau, maduna nikmatil hidayah, itu tidak seberapa dibandingkan nikmat hidayah. Maksudnya nikmat di dunia kan banyak. Antum pengen kaya, Allah buatkan kaya. Pengen rumah bagus, Allah kasih rumah bagus. Pengen kendaraan mahal, Allah kasih kendaraan mahal. Pengen punya perusahaan, Allah buka perusahaan. Pengen punya istri cantik, punya anak baik dan begitu seterusnya, Allah kasih. Sebutkan nikmat apapun yang menjadikan kesenangan kita di dunia, itu tidak seberapa, kata Imam Ibnul Qayyim. Karena kenikmatan itu akan putus dengan kematian. Tetapi hidayah ini tidak akan putus sampai kematian menjemput dia. Karena hidayah itu cahaya. Itulah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan hidayah ini bermacam-macam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semangat kepada kita untuk mudah mengamalkan amal baik, amal saleh. Dan Allah akan tanamkan akhlak-akhlak yang layak, yang baik untuk kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan tauhid, iman, takwa dan kebaikan-kebaikan yang lainnya di dalam hati setiap hamba-hamba yang Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi kalau Allah sudah kasih hidayah, maka Allah pasti akan penuhi hatinya dengan kebaikan dan segudang kebaikan lagi. Tetapi orang-orang yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Adapun kemudian secara singkat karena sudah Isya, yang menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah, pertama tentu berdoa kepada Allah, minta agar kita diberikan hidayah. Kemudian yang kedua, ibtighaul haq, berusaha mencari kebenaran dengan cara talabul ilmi seperti ini, supaya dengan pengetahuan ini tersingkap mana hak mana batil. Kemudian yang ketiga, berpegang teguhlah dengan tali Allah, maksudnya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian senantiasa membaca kisah-kisah para nabi, orang-orang saleh, dan juga berkawanlah dengan kawan-kawan yang seakidah, yang seagama, yang semanhaj dengan kita, supaya tidak luntur hidayah kita. Adapun yang menghalangi hidayah, maka pertama karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, sombong, ujub dan takabur.
Kemudian yang ketiga, tidak tunduknya kepada syariat, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya juga berkawan dengan kawan-kawan yang buruk akhlak dan akidahnya. Kemudian dia pun tidak ada keinginan untuk mencari, meminta dan berdoa supaya mendapatkan hidayah. Kesimpulan dari itu semuanya, kalau antum sudah mendapatkan hidayah supaya istiqomah, lakukan dua perkara. Pertama, perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Dan yang kedua, bersegeralah setiap ada amal saleh, lakukan amal saleh dengan baik. Fa idza faragta fansab. Kalau engkau sudah berhasil mengamalkan satu amal saleh, maka lakukan amal saleh yang lainnya.